Hai masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro bersama si orang aneh Alit Suralit. Diam. Kamu jangan ketawa kamu ya. Jangan ketawa kamu. Nah, alhamdulillah nih. Akhirnya kesampaian juga nge-review headphone yang penasaran dan gue excited banget buat ngebawain si headphone ini. Jadi headphone ini tuh berasal dari brand yang kalau teman-teman udah sering mainan audio udah pasti nggak bakalan aneh lagi dengan merek audio papan seluncur, papan atas sih tadi. Papan atas lah. Apa itu? Dia adalah Grado. Ini dia Grado GW100. Ini merupakan headphone on-ear open back dari Grado. Penasaran dengan kualitasnya? Tunggu dulu. Sebelum kita mulai videonya, gue mau ngumumin kalau nanti tanggal 4-5 Desember 2021 akan ada acara PAPI, Portable Audio Party Indonesia. Acara yang akan diselenggarakan di salah satu hotel di Jakarta. Dan kita juga mau makasih banget juga nih sama CSI Zone yang udah ngirimin si Grado GW100 ini untuk kita review. Buat teman-teman yang memang tadi tertarik untuk ikutan PAPI atau mau datang ke acara PAPI, bisa nih kepoin aja langsung Instagramnya CSI Zone. Yuk, kalau gitu sekarang kita masuk ke videonya. Dan ding, ini dia si Grado GW100. Biasa aja sih. Si Grado GW100 ini per video ini tayang itu kalau nggak salah harganya dibanderol sekitar 4,1 juta ya, 4.100.000. Nah, dengan harga segitu, teman-teman bakalan dapat apa aja nih? Nah, kalau pas kita buka ini kayak ada greeting letter gitu deh. Jadi kayak ucapan terima kasih dan ada tanda tangannya. Ya, meskipun ini printan sih, nggak asli. Kemudian yang pasti teman-teman akan mendapatkan satu unit headphone-nya. Kemudian juga teman-teman akan mendapatkan satu kabel charging yang udah USB Type-C. Terus juga teman-teman bakalan dapat kabel 3,5 mm jack-nya. Dan yang pasti manual booknya. Kalau kita lihat dari build-nya, ini sih masih dari plastik ya. Maksudnya, ya kalau gue sih jujur, gue nggak ngerasain headphone-nya kayak headphone mahal gitu. Enggak gitu, ini masih plastik. Kemudian ya bagian metal, cuman bagian si ear cup-nya ini, bagian open back-nya dia metal. Nggak kelihatan banget kayak yang mewah gimana. Kalau gue ekspektasinya kan gitu ya, harga 4 juta kayak wah. Tapi ini tuh enggak. Cuman nggak yang sekopong itu, dia kokoh kok. Sebenarnya dia solid. Jadi beda ketika gue bilang dia terlihat plastik dan terlihat nggak semahal itu tuh beda sama headphone budget. Kalau yang budget mah ya udah gitu, plastik ya plastik kopong yang murah gitu ya, gitu ya. Beratnya dia sekitar 187 gram. Jadi buat sekelas headphone ya bukan termasuk headphone yang berat sebenarnya. Cuman kalau misalnya di kelas on ear sih ya lumayan ya, maksudnya lebih banyak. Ada sih yang on ear yang lebih ringan daripada ini tuh ada. Cuma menurut gua aja dengan 187 gramnya aja itu nggak berat sama sekali di kepala gua. Kalau kita lihat desainnya, ini baru beda. Dia tuh kelihatan kayak retro gitu nggak sih? Itu apa ya? Pokoknya kalau misalnya kita lagi make tuh ya mirip kayak robot gitu nih. Gua liatin ya. Kalau lagi make tuh, nah nggak kelihatan low profile, jadi malah kayak anak gaul gitu. Nggak kayak anak gaul ya, maksudnya kayak, ngerti nggak sih Dan? Ya gitu ya, retro lah gitu kan. Jadi kayak ya kelihatan banget anak musik banget gitu, kelihatan. Gitu extend gitu, orang pasti ngeliatin wah orang gila nih gitu. Ya. Enggak, itu kalau gue yang make orang gila, soalnya gue kalau pakai headphone juga udah gila gitu. Warnanya full hitam, ada logo Grado di bagian ear cups-nya. Untuk paddingnya dia menggunakan cushion kayak gini. Ya apa ya disebutnya ya, busa-busa gitulah pokoknya. Nah seperti yang teman-teman lihat ya, di bagian cushionnya juga atau busanya ini ada cekungan, jadi beda. Nah ini tuh berpengaruh juga terhadap fittingnya. Nah untuk control buttonnya ini ada di ear cup sebelah kiri. Dan ada 3 tombol, yaitu tombol power, plus, dan minus. Juga ada lampu indikator baterai. Jadi ini kayak ngumpul semua di sebelah kiri.
Selain itu ada port charging yang udah USB Type-C, kemudian juga ada lubang jack 3,5 mm dan juga ada mikrofonnya. Sedangkan untuk padding bagian atasnya, ini sih tipis banget seriusan. Gue ngerasain tipis banget, bahkan besinya aja kepegang gitu, tek gitu langsung. Cuman ya, maksudnya dia nggak butuh padding yang tebal juga untuk menghandle bobotnya yang ringan gitu. Ngerti kan maksudnya? Ya, kalau misalnya yang headphone yang gede-gede, kenapa paddingnya tebal? Ya karena bobotnya berat gitu, jadi ke kepala biar nyaman. Cuma kalau misalnya yang tipis gini, yang ringan maksudnya, ya ngapain bikin yang tebal-tebal juga. Kalau gue sih mikirnya gitu ya. Dia juga udah bisa di-adjust. Kayak gini nih, tapi nggak ada dratnya. Jadi agak susah untuk menyamakan posisi antara ear cup yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Ear cup-nya juga bisa diputar 90 derajat. Nih, kayak gini, bisa diputar-putar gini. Nah, jadi kan kalau misalnya lagi dikalungin gini, enak nih posisinya begini. Cuman, kekurangannya cuma satu. Dia nggak bisa dilipet coy. Jadi ya literally begini aja udah. Nah itu jadi kayak kalau mau dibawa kemana-mana agak susah ya. Terus juga dia kan nggak dapet pouch. Ya itu dia agak sayang ya. Please lah Grado, harga 4 juta kasih lah pouch satu gitu yang bagus. Broda nih covid di studio bangke nularin gua. Maneh mau nyari ribut. Bentar ya, skip dulu, gua ribut dulu. Untuk fittingnya, nah untuk fittingnya set gue pakai nih, lep. Menurut gue sih udah nyaman, udah enak. Clamping pressure asik, sosok Inggris lagi. Maksudnya tekanan jepitan di si ini apa sih headphone-nya itu beneran ringan, soft gitu. Nggak kayak headphone kebanyakan kalau yang gede-gede kan dia clampingnya parah, tekanannya parah, jadi kayak sakit banget ke telinga. Nah, cuman ada cumannya. Ini kayaknya gue tetap musuh sama headphone. Kenapa? Karena gue pakai kacamata. Dan mungkin ini juga bakalan dialami oleh teman-teman yang berkacamata, yang atau kita satu spesies gitu kan sama-sama pakai kacamata. Dimana orang-orang yang berkacamata itu akan merasa tekanan dari si headphone-nya menuju ke kacamatanya. Jadi ngejepit gitu ke si kacamatanya kejepit. Nah itu yang gue rasain ketika gue menggunakan Grado ini. Nggak cuman Grado ini sebenarnya, headphone lain, semua headphone yang gue cobain pasti gue ngerasa kurang nyaman karena gue merasa terjepit di kacamata gue setelah gue pakai lama. Cuman si Grado ini agak mending karena apa? Tadi clamping pressure-nya yang nggak sesadis headphone kebanyakan. Kata Bro, ini gue kayak robot nih ada antenanya. Bener nggak sih? Coba komen di bawah ya. Nah terus, karena clampingnya dia yang soft tadi, pada akhirnya ini jadi plus dan minus maksudnya. Plusnya tadi nggak bikin pegel, pertama nggak bikin sakit kan, dan pegel gitu. Nah minusnya adalah gripnya dia jadi kurang gitu. Kayak ya biasanya gue pakai headphone bisa lah dipakai fitness. Ya pokoknya kegiatan olahraga meskipun bukan olahraga yang ekstrim itu masih bisa. Nah kalau si Grado GW100 ini nggak bisa. Gua nunduk aja, fittingnya bisa berubah. Loh, kok nggak berubah sih? Biasanya berubah. Oh, ini enggak ya. Gitu. Ya pokoknya gue agak pecicilan dikit tuh dia posisinya agak berubah gitu. Jadi ngegeser-geser karena ya begitulah pokoknya. Jadi ini cocok buat orang yang memang mau dengerin lagu cicing gitu, ngejentul gitu ya. Maksudnya anteng, stay still, diem sambil baca buku, sambil minum kopi ya. Posisinya seperti itu. Lebih tepatnya nggak cocok buat anak pecicilan kayak gue. Grado GW100 ini dibekali dengan baterai sebesar 850 mAh. Serem nih. Dia itu diklaim playtime-nya sampai 40 jam. Seriusan, ini bikin draining test baterai gua tuh lama banget, susah banget. Tapi ya, setelah gua coba sih, gua ngetes itu dengan volume 50-60%. Dan gua nggak dapet di 40 jam memang. Gua hanya dapet sekitar 39 jam something. Jadi kalau menurut gua sih dengan klaimnya di 40 jam nggak terlalu jauh ya. Jadi masih oke. Nah untuk chargingnya seperti yang udah gua sebutin tadi ya, dia menggunakan slot USB Type-C. Kemudian untuk waktu chargingnya sih lumayan lama ya, karena baterainya juga lumayan gede ya. Kalau gua tuh sekitar 4 jam kalau nggak salah yang gua hitung tuh ya. Terus indikatornya tuh kalau misalnya pas lagi ngecas, lampu indikatornya bakal berwarna merah tuh nyala tuh, ces gitu. Nah kalau udah penuh, dia berubah menjadi warna biru si lampu indikatornya. Jadi ya, kalau misalnya lagi ngecas, perhatikan, jangan ditinggal tidur. Untuk pairingnya gimana? Gampang, tinggal nyalain aja. Dia udah masuk ke pairing mode. Tinggal search aja di Bluetooth teman-teman. Udah pairing deh, langsung connect tuh. Dan setelah teman-teman sekali connect nih, kemudian mau connect kedua kali,
dia tuh koneksinya nyamber banget. Jadi gue pernah balapin nih sama TWS yang menurut gue nyamber juga gitu. Ya kalah sama si Grado GW100 ini, dia nyamber duluan. Padahal yang terakhir gue pakai itu adalah si TWS, bukan si Grado ini, tapi dia yang nyamber gitu. Jadi keren Grado. Kamu agak sedikit galak ya. Terus juga untuk masalah koneksinya, gue nggak pernah mengalami masalah sama sekali dengan si Grado GW100 ini. Dan beneran stabil. Jaraknya juga surprisingly lumayan jauh ya, meskipun dia Bluetooth-nya masih 5.0. Nah, selain dengan Bluetooth-nya, teman-teman juga bisa connect atau bisa make ini ke handphone gitu, menghubungkan ke handphone dengan 3,5 mm jack-nya. Jadi pakai kabel gitu. Jadi ya kalau mau dengerin suara yang lebih pure gitu, lebih enak gitu ya, pasti kan pakai kabel. Terus mau biar nggak ada delay itu kalau misalnya mau main game, nah pakai kabel aja. Jadi ini kayak solusi banget gitu. Meskipun dia nggak punya game mode bla 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 di mode Bluetooth-nya, tapi dia ada kabel dan akhirnya bisa ngilangin delaynya. Nah cuman gue punya pengalaman nih, dimana ketika gue pakai kabelnya kemudian gue colokin ke handphone buat connect, ya akhirnya gue dengerin lagu tuh biar suaranya keluar gitu. Ya, clearnya memang lebih enak sebenarnya, tapi powernya atau volumenya itu lebih kecil dibandingkan mode Bluetooth-nya. Cuman menurut gue bukan karena kabelnya, ini karena handphone guanya. Karena kalau dicolokin ke handphone tuh, handphone nggak kuat buat ngangkat suara si Grado GW100 ini. Powernya tuh kurang. Tapi mungkin kalau teman-teman yang punya DAB, coba deh colokin ke DAB. Pasti akan lebih gila lagi suaranya. Nah terus, gue juga punya pengalaman ketika gue menggunakan mode Bluetooth-nya dia. Bukan pengalaman gue sih, maksudnya pengalaman Bro Dani, dia yang mencoba. Jadi dia menggunakan mode Bluetooth-nya si GW100 ini, kemudian di-connect ke iOS atau ke iPhone. Nah, itu tuh volumenya, powernya juga kurang. Gue nggak tahu sih penyebab pastinya, tapi kemungkinan besar karena perbedaan kodek. Dimana ketika connect ke handphone gue dengan Bluetooth kan pastinya aptX karena Android. Nah, kalau misalnya ke iOS kan cuman AAC ya. Ya gitulah, iOS. Masih bingung kenapa ya masih ada yang pakai iPhone. Tapi untuk latensinya di mode Bluetooth-nya gimana di Bang? Biar gue jelasin lagi. Dia bukan headphone gaming. Jadi dia nggak punya embel-embel gaming, low latency, bla bla bla, nggak ada. Tapi ya udah. Maksudnya gue juga nggak punya ekspektasi lebih. Tapi mendingan kita coba aja deh. Yuk kita lihat videonya. Untuk kontrolnya, dia menggunakan button. Buttonnya buat gua lumayan clicky, jadi enak buat mengoperasikannya. Dan udah lengkap kalau menurut gua. Mau play pause, atau mau nurunin atau naikin volume, kemudian mau jawab dan mengakhiri panggilan, terus juga udah bisa next dan previous track, dan dia juga sudah bisa untuk voice assistant, bahkan dia sudah bisa voice control. What? Canggih juga lo Grado, boleh. Nah terus by the way mic-nya gimana nih? Sepengalaman gua nyobain si Grado GW100 ini dipakai buat telepon sama teman gua, dia bilangnya suaranya clear. Jadi kayak jelas banget. Bahkan dia nggak nyadar kalau gua lagi pakai headphone. Jadi maksudnya dia tahu, nyadarnya tuh kayak ya gua nelpon pakai mic telepon biasa. Gitu sih katanya. Cuman kita coba deh, meskipun ini bukan teleponan tapi ini lebih ke audio recording, kita coba seperti apa hasil mic dari si Grado GW100. Cus. Oke, sekarang teman-teman sudah mendengarkan suara langsung dari mic-nya si Grado GW100 ini. Ini mic-nya ada di sebelah kiri, rekap sebelah kiri ya. Nih, gimana nih suara gua? Jelas nggak? Clear nggak? Natural apa nggak? Atau masih kayak TWS budget? Gua nggak tahu nih. Nanti kita dengerin bersama-sama aja. Cek 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tapi ini masih dalam keadaan yang sepi. Gimana kalau misalnya kita pakai suara gangguan dari luar kayak di pinggir jalan? Yuk, kita coba. Tes 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini adalah suara dari mic-nya Grado GW100 dengan gangguan ambient di sekitar. Gimana nih suara gua? Apakah masih jelas atau ketutupan suara ambientnya? Cek 1, 2, 3, 3, 2, 1. Nah, seperti yang udah kita dengerin sama-sama barusan ya. Kalau di kondisi yang sepi atau di dalam ruangan, suaranya itu menurut gua udah clear, udah jelas, natural, nggak robotik sama sekali.
Tapi bedanya kayak kalau di handphone tuh mungkin ini versi loudspeakernya handphone. Jadi gua ngerasain masih kayak ada jarak, nggak langsung mic yang kita tempelin gitu loh, lagi ngomong telepon tuh jadi pakai loudspeakernya kayak gitu. Nah cuman kalau misalnya dipakai di luar ruangan ya gitu, ambience-nya masih masuk semua. Meskipun gue surprise kayak ini kita nyalain speaker kenceng loh, jadi kayak si suara speakernya tuh agak ketahan dan suara gue tetap clear meskipun masih apa ya, masih masuk semua, cuman layeringnya tuh ada, nggak tumpang tindih, jadinya misalnya nggak nyampur bener ke suara gue dan akhirnya mengganggu banget tuh, nggak menurut gue. Jadi kayak ya di luar ruangan tetap masih bisa digunakan meskipun tidak sebaik itu hasilnya. Nah, sebelum ke kualitas suaranya, gue mau ngeliatin dulu spek lengkap dari si Grado GW100 ini. Nah, untuk kualitas suaranya, mendingan teman-teman denger aja dulu sound sample-nya. Nih. Nah, untuk kualitas suaranya, kita bahas nih ya. Jujur gue nggak tahu dia pakai driver apaan. Tapi informasi yang gue dapat, kalau setiap Grado itu menggunakan driver signature-nya Grado. Jadi mereka bikin sendiri gitu. Kayaknya ngetuningnya juga sampai butuh 3 generasi kan. Bayangin udah 3 generasi mereka ngetuning, makanya nggak aneh kalau suaranya wow gitu. Dan dengan kodek SBC, AAC, dan aptX-nya, suaranya gurih. Ya suaranya tuh kayak gimana ya, maksudnya kalau kuping gembel kayak gue dikasih kayak gini gitu, yang rasanya ibarat kata nggak gembel lah, misalnya ya gue di pangku Anya Geraldine terus disuapin sama dia gitu. Nah itulah pokoknya perasaannya happy banget gitu. Wah gitulah pokoknya. Dan gue ngedapetin si Grado ini sebenarnya dia tuh tipikalnya itu lebih kayak mau ngejar balance dengan mids yang stand up gitu, yang berdiri, yang muncul. Biasanya kan kalau balance ya bisa jadi kayak masih landai, kalau ini kok kayak yang memang stand up gitu si bagian midsnya. Nah untuk sound stage-nya dengan open back-nya dia, wah ya luas pak, seriusan luas. Gue biasa pakai yang nyobain TWS budget mah itu akhirnya ya TWS sampah semua. Ini enak sih, memang juara emang. Nggak cukup sampai di situ, sound imaging-nya juga menurut gua cakep. Jadi maksudnya gua nggak cuman bisa ngebedain dari mana instrumen itu datang, dari kanan dan kiri itu nggak cuman itu doang. Bahkan gua bisa menebak jarak jauh atau dekatnya sumber suara dari si instrumen itu. Untuk power dia lumayan besar di mode Bluetooth-nya. Untuk kodek aptX-nya ya, itu lumayan. Gue pakai di 50% itu udah budek, maksudnya udah nggak bisa ngedenger suara sekitar. Cuman ya dia masih bocor suaranya keluar ya kalau misalnya kita pakai itu gitu, keras volumenya, orang di sebelah bisa denger gitu. Karena ya tipikalnya on ear wajar. Hampir semua on ear pasti bocor. Untuk bagian low-nya atau bagian bass-nya ini udah enak banget. Maksudnya ya gue ngerasainnya kayak dia tuh bass-nya buat gue nggak berlebihan ya. Mungkin ya kalau misalnya buat yang bass head pasti agak ngerasa kurang basah. Kalau ini tuh dia kan kering. Atau mungkin kalau buat teman-teman yang ngejar ke balance sih masih masuk sebenarnya. Kecuali kalau misalnya teman-teman yang nyari ke flat sih ini enggak, bassnya mungkin masih terlalu boomy. Cuman kalau buat gue ini enak, bassnya solid, dia punch, strukturnya jelas semuanya keluar. Kayak apa ya, rumbling gitu tuh dapat semuanya. Baik sampai di low bass-nya atau sub bass-nya itu keluar semua. Detail di si bass-nya itu dapat. Dan gue senangnya bass-nya itu dia responsif. Jadi
kalau dipakai di lagu yang beatnya cepat atau yang double pedal dedet gitu tuh dia nggak batuk, nggak terbata-bata, nggak sama sekali, dia cepat ngikutinya. Pas kena semua beatnya, enak. Untuk bagian midnya atau vokal dan instrumen, wah, gue sih udah habis kata-kata ya buat ngejelasin. Maksudnya dia tuh bersih banget, dia tuh jernih banget, clear banget yang gue rasa. Jadi di midnya itu gue ngerasain separasinya tuh bagus banget, baik di vokal maupun instrumennya ya. Jadi kayak misalnya buat di vokal nih, gue bisa ngebedain layering antara si vokal dan backing vokalnya, itu kerasa banget. Serta instrumen juga sama seperti itu, jadi udah oke banget. Bahkan ketika sang vokal ingin masuk ke bait berikutnya kan biasanya narik napas dulu ya. Nah, itu tuh dapat banget di sini, dapat banget detailnya. Gue nggak pernah ngedapetin detail itu ketika gue menggunakan headphone lain. Intinya sih kayak nonton konser depan muka gitu, yang nyanyi tuh langsung ada di depan muka. Cuman gue menemukan sedikit, ya ini aja sih sebenarnya gue aja ya, selera ya, balik lagi. Di beberapa lagu tuh gue nemuin kayak di bagian low di midnya itu masih agak tebel, jadi masih agak kayak kecampur, nggak yang terpisah itu gitu. Jadi kayak yang kenapa harusnya udah bagus gitu, kalau gue ekspektasinya kan ke sana, tapi ini masih agak kayak gitu. Tapi hanya di beberapa lagu aja sih, nggak semuanya. Sedangkan untuk high-nya atau treble-nya, gue pikir si Grado GW100 ini dia bermain aman. Maksudnya treble-nya tuh lumayan sparkling, cuman nggak terlalu extend, nggak terlalu stand out keluar. Jadinya gue ngerasain ada beberapa detail di treble itu yang hilang, nggak ketangkep secara jelas. Ya mungkin untuk beberapa orang ada yang nggak suka untuk hal ini, tapi orang-orang kayak gue mah ya senang-senang aja sih, nggak jadi masalah. Toh juga suaranya sebenarnya udah enak, yang lainnya enak dia. Lackingnya pasti tetap ada, ya ada kelebihan, ada kekurangan, pasti itu. Kesimpulannya, buat orang kayak gua yang kere hore gitu, gua ngelihat si Grado GW100 ini sih sebenarnya agak ngeri gitu, agak ngeri. Tapi bukan ngeri yang menakutkan terus gua nggak mau beli, enggak, gua kayak yang amazed aja. Dan kalau misalnya gua punya duit banyak gitu, gua kayaknya beli sih. Tapi kan nggak perlu beli ya, kita kan dikasih ya. Buat gua, kita pakai. Tapi beneran deh, ini cocok banget buat temen-temen yang memang pengen nge-chill dengerin musik, bener-bener menikmati kualitas musik nih. Si GW100 dari Grado pas banget buat teman-teman. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang mencari suara lebih flat atau misalnya cari buat monitoring, enggak, ini kayaknya nggak cocok. Dan buat teman-teman yang mencari fitur, mungkin di harganya banyak sih yang menawarkan fitur seabrek, tapi gue berani jamin suaranya belum tentu seenak Grado GW100 ini. Oh iya, dan tentu dengan tipenya dia, on ear. Karena ada beberapa orang yang lebih suka over ear dibandingin on ear, ataupun sebaliknya. Jadi intinya balik lagi ke selera dan kebutuhannya teman-teman. Mau milih dari tipenya seperti apa, atau lebih milih fitur atau suara. Oke, segitu aja teman-teman videonya. Sorry kalau misalnya terlalu singkat, sorry kalau misalnya kebanyakan bercanda. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, boleh komen di bawah langsung, nanti insya Allah akan kita balesin. Oh ya, gue ngingetin lagi nih, buat teman-teman yang memang pengen datang ke Papi Portable Audio Party Indonesia, boleh ya, langsung datang aja, kepoin Instagramnya CS Izon biar tahu soal acaranya seperti apa. Kita rame-ramean di sana, moga-moga bisa ketemu dan sharing di sana. Buat teman-teman yang suka, boleh dong subscribe Bongkar Bro, biar kita makin seneng lagi bikin videonya. Kalau gitu, Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.